Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rahmat Panji, wartawan tribunpadang.com. Kali ini kita kembali dalam program tamu kita, di mana pada hari ini saya ditemani oleh seorang tokoh pemuda, bisa dibilang seperti itu untuk di Kota Padang dan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, dan juga seorang entrepreneur yang akhirnya sekarang kita sudah bisa menemui foto-foto beliau mungkin di jalanan-jalanan Kota Padang pada beberapa waktu terakhir. Pada hari ini saya bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar, Bang Nanda Satria. Siap, Panji. Halo Tribuners. Pagi ini kita santai-santai aja Bang, kita bahas yang ringan-ringan, dan informasi yang ada itu ada kegiatan ya Bang ya pada akhir November ini, mungkin per tanggal 23 ya Bang, 23 November sampai 26 ada ASEAN Youth Creative Meeting. Yeah. Bisa kita bincang-bincang dikit terkait ini dari Pokira Bang sendiri ya Bang ya? Ya, dari usulan kita dan juga tentunya dari APBD Provinsi. Terus juga kita ada beberapa support dari Padang dan Kemenpora, dari Kemlu, terus ya semua yang bisa kita ajak kolaborasi. Dan akhirnya memang semuanya sepakat dan acara ini bisa dilangsungkan. Inisiatif ini bisa kita laksanakan di akhir November ini. Kita geser ke belakangnya. Siap. Ini rencana ini, awal inisiasi acara ini, kegiatan ini ada latar belakang seperti apa gitu Bang? Jadi berangkat sebenarnya pertama pengennya ada bikin satu kegiatan internasional itu dulu waktu kami akan maju sebagai ketua KNPI Sumatera Barat. Nah, pengen bikin satu kegiatan internasional lah untuk dari bersama kawan-kawan di KNPI Sumbar, karena karena dulunya mungkin Pak Haji tahu, kita kuliah di Hubungan Internasional Universitas Andalas. Nah, jadi kita itu kan diajarkan dengan doktrin think globally, act locally gitu kan. Jadi pengennya itu ketika kita pengen mengajak juga ke pemuda-pemuda Sumatera Barat juga lebih bisa menjadi global citizen tadi. Jadi memang punya wawasan, tidak hanya melihat dari internet atau apa, tapi memang ada kegiatan-kegiatan internasional yang mereka juga bisa ikut berpartisipasi atau melihatnya secara langsung seperti itu. Nah, alhamdulillah kami sekarang jadi pimpinan DPRD Provinsi. Nah, itulah momen ya Bang ya. Momennya sekarang, dan akhirnya bisa kita mudah-mudahan akhir bulan ini kita laksanakan lancar, dan insya Allah itu akan hadir 11 negaranya, karena ini kan Timor Leste baru disepakati untuk bergabung akhirnya ke ASEAN, dan ini bisa dikatakan pertemuan pertama yang akan dihadiri 11 negara nantinya setelah KTT ini kan. Nah, dan ini kegiatan pemudanya yang mana ini akan dihadiri oleh kawan-kawan perwakilan dari Youth Council dari negaranya masing-masing, organisasi pemuda yang ada di negaranya masing-masing, yang akan hadir di sini untuk kita membahas kira-kira apa aja tantangan kita di kawasan, di regional kita, dan mungkin menghasilkan solusi-solusi atau rekomendasi yang kreatif. Jadi kita creative meeting itu sebenarnya creative collaboration-nya kita seperti apa. Jadi bukan hanya terpaku hanya ekonomi kreatif dalam artian kita yang di Indonesia ya. Nah, tapi bagaimana dengan situasi global saat ini kita memperkuat kerjasama kita di kawasan, di regional kita, dan menghasilkan hasil-hasil yang input-input yang positif nanti untuk pemuda yang ada di ASEAN. Berarti Sumatera Barat akan kedatangan 11 perwakilan dari negara ASEAN ya Bang? Betul. Berarti ini mungkin kali pertama, atau untuk Sumatera Barat ini rasanya kali pertama ya Bang ya? Kalau yang kami tahu kami tahu ini pertemuan inisiatif pertama untuk yang akan dilaksanakan, yang akan dihadiri oleh negara ASEAN-nya, pemuda ASEAN-nya secara lengkap, dan itu
bukan person ya. Oh, berarti ini memang dari perwakilan pemuda gitu. Perwakilan pemudanya Organisasi. yang mana kita minta itu dengan mekanisme SOMI tadi, dengan kita jalur dengan Kemenpora dan kita kerjasama dengan Kemlu juga. Nah, kita kan mekanismenya ada SOMI ASEAN juga di ini kan di ASEAN tuh. Jadi memang kita minta itu perwakilan organisasi pemuda. Kalau biasanya kan kalau kayak ada kegiatan summer camp atau apa gitu kan person-person aja kan kita ikut. Kalau ini enggak, memang mereka ini adalah orang-orang dari konsil negaranya masing-masing yang akan ikut yang delegasinya ini ya. Dan ini mungkin yang pertama yang memang bisa dikatakan mudah-mudahan akan lengkap karena kita kemarin tuh hanya tinggal nunggu Brunei untuk persetujuan istrinya. Nah, cuma itu saja. Nah, kalau yang biasanya kan seringnya tuh kita sama Malaysia aja. Iya, iya. Seringnya seperti itu. Iya, Tapi udah Malaysia, bahasnya Singapura, ASEAN ya, gitu kan. ya. Nah, tapi kalau ini dari semuanya sudah ada. Bahkan Timor Leste pun hadir. Nah, insya Allah ini dia. Tapi ini kan kalau masyarakat mungkin bilangnya agak berani juga ya Bang ya. Karena kita hanya sekelas Sumatera Barat yang Provinsi Sumbar gitu. Kita bicara ASEAN dan ini wakil pimpinan kita yang berharap menginisiasi dari tokoh pemuda juga sebagai ketua KNPI. Kenapa Sumbar dan kenapa berani untuk memilih atau mengambil langkah ini Bang? Ya kenapa nggak Sumbar? Karena kan DNA kita kan memang DNA diplomat kayak ini kan. Jadi kami bisa dikatakan meneruskan tren tersebut. Nah, untuk bahwa kita kan kalau secara founding father kita udah tahu sama-sama tahu lah nih kan nama-nama besar yang mana juga sangat orang-orang diplomat yang luar biasa yang ada yang berasal dari Minangkabau dan Sumatera Barat. Nah, kami ingin supaya nama besar kita itu nggak tenggelam dimakan zaman gitu kan. Nah, jadi mengukuhkan itu kembali dan ini inisiasi dari daerah. Nah, kalau biasanya kegiatan dilaksanakan itu misalnya G2G nasional, terus nanti tunjuk daerahnya mana, misalnya nanti tuan rumah Bali, tuan rumah mana gitu kan. Ini enggak, ini inisiatif kita untuk mengumpulkan karena keresahan kita secara berorganisasi pemuda, seringnya memang kita memang aktif misalnya memang sama Malaysia aja seringnya. Nah, padahal banyak pastinya di setiap negara ASEAN itu punya ini kan yang punya organisasi pemudanya masing-masing. Semacam KNPI-nya lah ya Bang ya. Ya, semacam KNPI-nya di sana. Jadi ini inisiasi kita di daerah kita ambil pun seperti itu. Saya terinspirasi dari waktu itu ada beberapa kami lihat dari provinsi-provinsi di Tiongkok ketika kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia baru terpilih kan, baru dilantik, itu mereka gercep untuk komunikasi. Provinsi-provinsinya Provinsi-provinsinya. Jadi hubungannya itu udah bukan hubungan pusat-pusat aja lagi G2G-nya. Tapi memang dari provinsinya sudah aktif juga. Nah, kenapa kita nggak memainkan peran itu? Yang mana kita di Sumatera Barat ini tidak terlalu jauh dari kawasan padatnya ASEAN tersebut. Yang mana kan nih ada dekat kita Singapura, Thailand, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam dan itu kan. Nah, kan kita dekat dengan kerumunannya ASEAN itu sendiri gitu kan. Nah, kenapa nggak kita ambil itu dan kita cuma 1 jam penerbangan dari Kuala Lumpur. Nah, kami rasa ini perlu kita mengukuhkan peranan kita di kawasan. Dan Sumatera Barat bisa lebih terlihat sehingga misalnya nantinya efeknya selain kita menambah ruang komunikasi dan dialog kita di kawasan tentunya Sumatera Barat semakin dilirik. Nah, misalnya contoh Padang ini sendiri kan kota Padangnya ya kan banyak kampus-kampus juga ini kan dan sebenarnya untuk hidup di sini kan cukup nyaman bagi mahasiswa. Nah, kenapa harapannya nanti mungkin bisa lebih banyak, mungkin ribuan mahasiswa ASEAN bisa tinggal di sini, yang mana akan menjadi perputaran ekonomi kita. Nah, itu multiplier efeknya lah yang lain-lain. Tapi yang paling jelas adalah di kawasan itu sendiri kita banyak di regional kita ini banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil.
termasuk nanti apakah peluang-peluang kerja di negara-negara lain di negara ASEAN. Nah, yang mungkin lebih cukup mudah bagi kita untuk mengakses terkait imigrasinya kan. Nah, ini tantangannya untuk anak-anak muda kita bisa lebih melek, ternyata nanti ini saya kerja specialty saya ini ternyata cocok ada di Laos misalnya kan. Nah, membuka menyentil supaya bisa lebih men-searching negara-negara ASEAN ini dan apa peluangnya nanti lah. Jadi kita memang secara kawasan kita lebih merapatkan barisan ya Bang ya, dalam banyak hal tadi yang Abang bicarakan itu. Dan yang menarik juga salah satunya mungkin Sumbar bisa membawakan vibes kepemudaan lah ya Bang ya ketika didatangkan para delegasi dari seluruh ASEAN ini Bang. Tapi apa saja kegiatan yang nantinya akan dilakukan di sini? Apakah memang ada fokus-fokus kita untuk yaitu seperti pengenalan kampus segala macam itu kan efek di luarnya. Yang fokus kita sendiri seperti apa itu Bang? Dari tanggal 23 itu Bang. Pertama tentunya kita nanti ya seperti biasa lah ada welcoming dinner dulu, yang terus hari keduanya kita ada seminar internasional yang akan kita adakan di kampus di Convention Hall Unan. Nah, lalu ada yang internal nanti secara delegasi kita akan bahas apa isu-isu kepemudaan yang ada di kawasan dan mungkin memberikan rekomendasi-rekomendasi dan membuat gerakan bersama ke depannya. Ini dan harapan kami nantinya ada forum yang lebih lebih bisa komunikatif, lebih intens, lebih intimate di antara organisasi pemuda ASEAN karena biasanya ada kegiatan dikumpulkan itu, tapi biasa side event dari ininya dan itu tergantung juga lagi kan. Tapi kalau ini kan bisa dari kita aja, jadi forum-forum komunikasi kita yang pemuda ASEAN sendiri. Nah harapannya nanti lebih organik ya Bang ya? Ya lebih organik dan tiap tahun itu lebih mungkin kita bisa nanti tuan rumahnya digilir nanti siapa kita membicarakan apa di sana untuk update terbaru terkait perkembangan di ASEAN. Tapi lebih natural dari kita yang pemuda. Kan? Lebih dari. Nah kalau bottom up deh, Bang ya. Bottom up. Kalau dari apa kan ya nanti isunya kan titipan gitu kan. Nah kalau ini kan lebih naturali dari kita yang pemudanya, walaupun tetap kita bicara kepentingan nasional kita dan juga bagaimana kepentingan kawasan kita, regional kita semakin sama-sama maju ke depan. Nah, seperti itu. Berarti mungkin ini salah satu cara kita mengumpulkan atau memunculkan dan memicu semangat kepemudaan kita di kawasan ASEAN salah satunya. Dan yang lebih luar biasanya adalah memang ya kita sebenarnya ini kan perwakilan negara masing-masing. Kita kan hanya Sumatera Barat sebenarnya. Ya, tapi di situ peranan kita kan. Cuma cadiaknya rawa gitu. Itulah. Kalau mau primordialnya lah ya. Nah, inilah hebatnya orang kita kan. Kumpul ya kita sama-sama bisa kan. Tapi tetap apapun sebenarnya kan dari daerah untuk Indonesia. Nah, ini kan kontribusi kita dari daerah. Bakti daerah ya, Bakti daerah. Dan Indonesia tentu lahir dari daerah ini. Dan kita harus mempertahankan tren positif kita sebagai tentunya yang founding father yang membuat negara kesatuan Republik Indonesia ini dan juga mempertahankan kedaulatannya. Nah, kita nih tidak hanya kita orang-orang Minang ini tidak hanya berperan aktif dalam pembentukan NKRI ini, Panji, tentu kita ini kan mempertahankan kedaulatan kan setelah deklarasi kemerdekaan itu kan banyak rentetan peristiwa yang mana tidak mengakui kedaulatan Indonesia, tapi kita tetap berada di dalamnya dan tetap berjuang sampai hari ini menjaganya ya Bang ya. Betul. Tapi di acara kita yang selama 3 hari itu berarti kita fokus pada diskusi dan juga mungkin lebih pemetaan isu sesuai dengan kebutuhan dari kawasan masing-masing ya Bang ya. Tapi nanti ada tambahan juga paling ya cultural trip biar lebih tahu karena sebenarnya budaya kita kurang lebih mirip. Iya. Tapi ada beberapa sih inovasi dan modifikasi di beberapa daerah di ASEAN yang lain. Sehingga kesamaan budaya itu diharapkan juga sebagai unity kita, perekat kita nanti kan untuk di sana. Tapi kan ada ciri khas kekhasannya masing-masing. Nah, itulah nanti yang jadi semakin mempererat silaturahmi kita tadi untuk
kerjasama lanjutan yang akan kita laksanakan di antara pemuda. Minimal di bawah alam sadar para pemuda ini, oh kita ada Kita sama ya, kita katanya. mirip kira ya. Mirip ya. Iya, soalnya Karena nggak pernah kita ternyata secara sejarahnya kita saling mempengaruhi. Iya. Nah, gitu kan. Oh, berarti atau kita satu barisan atau Satu gimana? barisan. Iya, jadi agak bingung. Oh, ada ini ya, ada kelapa juga yang dimanfaatkan mungkin kata Iya, orang betul. Thailand segala macam ya kan, Bang. Tapi kabarnya juga ada kedubes-kedubes yang hadir ke Sumatera Barat dalam acara ini, Bang. Oh iya iya. Jadi narsum kita itu keynote speech-nya Pak Erick Thohir, Erick Pak Thohir. Menteri. Hmm. Kita dari Menporanya lah itu ya. Terus karena leading sektornya Menpora, jadi kami itu waktu mulai menggerakkan kegiatan ini, kami berdiskusi dengan Kemenpora dan Kemenlu. Kata karena ini isunya pemuda, Kemlu mengarahkan kita di Kemenpora untuk urusan komunikasinya. Nah, jadi leading sektornya Kemenpora. Lalu narsum kita itu ada Dubes RI untuk ASEAN, Pak Dery Aman, lalu Bu Evangeline itu Dubes Filipina untuk ASEAN, dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI itu Mbak Rahayu Saraswati. Nah, terus ada satu gestar lah nanti dari yang akan kita ambil dari ini juga dari luar Indonesia untuk menjadi salah satu pembicara lah di tempat kita. Cuma kenapa tadi saya sampaikan Dubes RI untuk ASEAN? Jadi kita kalau secara bilateral itu kan ada misalnya dubesnya langsung, tapi hubungannya bilateral. Tapi ketika bicara kawasan, nah jadi ada perutusan tetap masing-masing, yang mana dubesnya masing-masing juga ketika bicara kawasan seperti itu, Panji. Jadi mereka lah yang akan menjadi narsumnya. Kenapa Filipina? Karena keketuaan ASEAN 2026 itu di Filipina lagi. Oh. Ya, jadi turun ke Filipina. Jadi dan itu kemarin sudah serahkan Palu, Dato Anwar Ibrahim itu. Iya, yang di Malaysia terakhir. Ya, udah serahkan ke ini, ke Bongbong Marcos. Berarti secara tidak langsung Filipina kita ajak biar mereka mengetahui juga bahwa isu-isu yang akan digodok oleh para pemuda ini bisa menjadi inspirasi juga untuk KTT. Inilah hebatnya orang awak, curi star. Iya. Dulu kita ini kan. Iya. Sebelum nanti digerakkan oleh Filipina, kita udah kumpul, kita bicarakan, udah kita titip lah apa saja yang mungkin yang menjadi rekomendasi atau keresahan kita di kepemudaan di ASEAN kan. Dari awal udah kita tanamkan kita tanamnya masalahnya sama Filipina. Jadi kan udah masuk itu barang ke di awal kan. Kita siram saja biar tumbuh dia bersemi. Tapi itu ada berapa delegasi nanti itu Bang dari pemuda dari ASEAN ini yang akan hadir di Sumatera Barat, Bang? Kalau untuk ASEAN-nya itu sendiri kami sekitar 60 delegasi. 60 delegasi. Nah, tapi nanti mereka akan silakan mengisi mana yang lebih cepat nanti. Jadi jumlahnya tidak kita batasi per negaranya, tapi minimal per negara itu satu. Nah, gitu. Yang penting terisi satu dulu kan. Nah, tapi nanti maksimalnya kemampuan kita hanya 60. Tapi nanti itu terbuka, nanti kayak seminar terbuka. Yang untuk umum, yang seminarnya. Seminar yang di CH itu terbuka untuk umum. Kecuali nanti yang meetingnya tadi, FGD-nya tadi misalnya kan, itu tentu delegasi dan attendinya saja. Nah, tapi kalau untuk seminarnya terbuka untuk umum, dan di CH itu sekitar kita hitung kemarin sekitar 400 sampai 500 maksimal lah. Oh, masih bisa. Berarti mahasiswa UNAN atau mungkin bebas. Karena kita bicara kemudian OKP yang dari OKP pun kita undang. Jadi OKP kita undang, BEM kita undang, dan selebihnya itu kita terbuka untuk umum. Nah, jadi memang bisa kami harapkan tentu para tribuners dan juga kawan-kawan pemuda di tanggal 25. Tanggal 24 pagi jam 8 sampai jam 12 di Convention Hall Universitas Andalas. Jadi kawan-kawan silakan hadir, ayo kita partisipasi, kita tunjukkan kita bahwa adalah warga ASEAN dan warga dunia. Nah, jadi kita bisa lebih, mudah-mudahan cakrawala kita makin berkembang dan silaturahmi pembuka rezeki lah tentunya kan.
Tapi itu wujud akhirnya itu adalah muara dari mungkin perjalanan Nanda Satria ya Bang ya, sebagai salah satu yang gencar juga kalau saya bisa bilang itu memicu atau seperti mengajak lah atau mencolek-colek lah anak muda kita baik dari segi entrepreneur segala macam dan akhirnya sebagai ketua KNPI Sumbar itu Bang. Saya mau melihatnya sebagai pemuda hari ini Bang, kawasan adalah salah satu isu yang akhirnya karena memang latar belakang Abang juga sebagai mahasiswa alumni hubungan internasional, bicara keresahan-keresahan seperti itu, apakah ini tidak anak muda yang lain itu bisa kita sinkronkan dengan cara pikir seperti ini, atau memang ini masih dalam rangka penjajakan kita agar kita bisa satu visi, satu misi untuk bicara think global, act locally gitu Bang. Ya, ini kan salah satu bentuk upaya Bung Panji. Jadi ya ikhtiarnya tentu kita jalankan. Pada intinya supaya saya itu percaya itu misalnya kita sebagai orang yang beruntung atau orang yang sukses itu, kita itu kan harus pertama menyiapkan diri dan menemukan peluangnya. Jadi teori kesuksesan keberuntungan itu adalah kesiapan bertemu peluang. Jadi peluang bertemu kesiapannya. Kalau peluangnya ada kita nggak siap, akhirnya nggak jadi. Kita siap, nah biasanya bisa cari peluang. Nah gitu kan, tapi tetap butuh peluangnya. Nah pada intinya kita secara di anak muda tentu wajib menyiapkan diri dengan kita harus punya soft skill, hard skill dan segala macam kemampuan diri kita. Dan peluang itu terbuka dengan silaturahmi tadi, dengan kita punya jaringan, kita punya channel-channel yang lain yang untuk bisa membuka jalan kita. Nah ini termasuk sebenarnya bagaimana kita punya pemikiran ASEAN atau pemikiran global lah. Minimal kita bicara kawasan kita dulu, regional kita dulu. Nah, bahwa ternyata ada daripada kita hanya berpikir apa yang ada di negara kita, ternyata kan juga ada peluang-peluang lain di negara lain, atau peluang di negara lain itu kita bawa ke daerah kita. Nah, seperti itu. Jadi kerjasama itu harus mulai kita gencarkan, dan anak-anak muda kita harus semakin bisa tanggap dan cepat untuk menangkap peluang-peluang tersebut. Dan satu lagi keresahannya adalah kita ini setelah kita siap, kita mampu, kita bekerja keras misalnya kan. Nah yang terakhir itu kita punya jaringan. Dan terakhir itu kita harus punya mentality untuk jadi kita ini kan sedang bernarasi sedang menjadi negara maju. Bernarasi ya Bang. Ya, kita bernarasi kan berusaha ke sampai di sana. Bernarasi dan berimajinasi dan bernarasi ke sana gitu kan. Nah, imajinasi kita untuk mudah-mudahan kita bisa sampai di sana, kita bangun narasinya dan kita sedang bekerja untuk sana. Tapi ibarat inilah sebuah tim sepak bola atau sebuah kompetisi. Kalau kita tidak punya mentality juara, kalau kita menemukan turbulensi di tengah jalan, nah biasanya langsung drop. Nah, jadi dengan kita mulai bergaul dengan apalagi dengan pergaulan internasional tadi, kita ini kan narasi kita dari dulu itu kita dijajah 350 tahun. Nah, saya nggak tahu itu masih cocok apa enggak dengan narasi kebangsaan kita ini kan. Nah, kita ini kan sudah mau bicara, kalau dulu memang itu butuh, karena harus membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Tapi kalau saat ini kita kan mau menjadi negara maju, kita ini harus bernarasi, kita ini emang orang yang unggul. Kita punya bergening juga ya. Bergening, dan kita harus bisa mampu misalnya bergaul apa. Kita ini kadang persoalan salah-salah dikit bahasa Inggris juga jadi persoalan gitu kan. Padahal kan misalnya orang Rusia belum tentu juga lurus bahasa Inggrisnya. Orang Korea itu juga belum tentu. Kita kan mungkin lihat artis-artisnya yang sudah dilatih untuk itu gitu. Masih ya Bang ya. Nah, ini kalau dengar cerita ataupun lihat-lihat misalnya podcast ataupun beberapa acara, kadang-kadang orang-orang yang dari negara-negara lain kan bukan semua native-nya bahasa Inggris.
Nah, dan negara ASEAN ini sendiri yang kami rasa native bahasa Inggris itu mungkin cuma Malaysia sama Malaysia, Singapura. Ya. Filipina nggak tahu lah ya apa native-nya itu gitu Iya. kan. Nah, jadi itu biasa saja. Tapi kan bagaimana berkomunikasi. Nah, dan kita berani aja tampil. Nah, kami teringat dulu waktu kuliah dulu, Bung Panji. Jadi kita ini ngelihat selalu misalnya ngerasa anak-anak di kampus Jawa itu Iya. keren. Iya. Nah, mereka berani tampil, mereka berani bicara. Beda tier lah ya Bang, ya, tier 1 yang Satu, kita- udah ngerasa itu kan, itu aja lah, kan pasti ada ngerasa itu deh Iya. di awal kan. Jadi kami sering ikut pertemuan nasional mahasiswa AI lah dulu. Lihat, oh apa, tapi setelah misalnya didengarkan apa yang dia bicarakan, ternyata banyak yang teman-teman kita rasanya mungkin lebih hebat nih daripada orang. Tapi dia berani speak up, dia berani ngomong, public speakingnya bagus. Terus yang paling jelas itu mereka pede aja. Nah ini yang sebenarnya agak kurang juga. Iya. Nah ini persoalan kadang masalah mentality nih. Karena kita ngerasa bukan orang pusat gitu. Iya. Nah, mungkin gitu ya kalau analisa awak ya ini Bung Panji. Jadi kalau dengan seringnya bergaul, sering aktif dalam pembicaraan-pembicaraan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini akan meningkatkan kepedean kita, mentality kita, dan kita harus mengangkat marwah negara kita. Dan ini salah satu kan bisa dikatakan keren lah ya. Iya. Dari provinsi dari bikin kegiatan internasional ASEAN yang diundang negara-negara kan gitu kan. Nah ini kan minimal positif vibe-nya bisa menular lah kepada kawan-kawan semua. Itu yang ingin kami capai Bung Panji. Jadi tangkaplah peluang ini bersama kawan-kawan dan ayo kita ternyata ya dunia pun sedekat itu juga sebenarnya. Jadi nggak usah ngerasa apa atau misalnya ngerasa kita minder lah inilah misalnya kan. Dan bahasa Inggris misalnya masih patah-patah sedikit, gas aja lah kan. Nah kan kalau Singapura aja ada Singlish kan. Nah bahasa Inggris dialek Minang. iya. Indomie aja boleh kan Indonesia Minang kan. Kan itu bagian dari kekhasan kulturnya. Iya. Biasa aja itu. Jadi, Tapi itulah. saya lihat berarti AYCM atau ASEAN Youth Creative Meeting ini adalah mimpi yang mungkin Bang Nanda salah satu dari perjalanan dari kuliah dan berorganisasi yang akhirnya Bang Nanda persiapkan sampai akhirnya menjadi ketua KNPI dan mendapat peluang ketika menjadi wakil pimpinan dan akhirnya memilih itu dengan mentalitas dan mewujudkan bahwa kita harus mengumpulkan para pemuda ASEAN gitu. Iya. Berarti memang ini adalah ruang untuk anak muda atau para pemuda lainnya belajar juga bahwa memang semuanya tentang dari tadi impian kita, persiapan, peluang dan mentalitas kita untuk akhirnya bisa mewujudkannya. Tapi saya mau mau lihat pandangan saja. Apakah ini salah satu kesiapan juga atau salah satu bentuk sebagai wakil ketua dewan dan dari Partai Nasdem untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 yang kita cita-citakan gitu, Bang? Ya, pastilah Bung Panji. Jadi tadi kita bicara kita sedang menuju Indonesia maju. Yang sedang kita bercita-cita tentang berimajinasi tentang Indonesia emas 2045 dan mungkin sedang dibangunlah roadmap-nya dan segala macamnya kan. Tapi kalau kita masih mental kerupuk juga kan. Dan yang ngerasa ya dunia ini akan seperti ini aja dan kita ini tidak akan bisa ngerubah nasib kita misalnya ya akhirnya kan kita hidup seperti itu dan hidup pun nggak semangat. Kita ini kan bangun pagi itu karena ingin mewujudkan mimpi-mimpi, bukan mimpi yang membuat kita tidur terus kan, tapi mimpi-mimpi yang membuat kita terbangun lebih pagi untuk bisa mewujudkannya seperti itu. Jadi dengan ini kita membangun jaringan dan semakin memperlihatkan nanti kan kita itu kan misalnya ngelihat oh ada orang hebat kita pengen lebih hebat juga gitu kan. Nah ada sedikit rasa kompetitif yang konstruktif lah. Nah dan kita pun membangun mentality kita bahwa walaupun kita daerah bisa kok kita bikin kegiatan ini internasional kenapa enggak gitu kan. Dan ini membuka jaringannya bagi kami sendiri. Ini membuka peluang jaringan bagi organisasi pemuda yang ada di
Sumatera Barat, ternyata kita bisa bicara minimal kawasan ASEAN dulu kan, dan mau kemana-mana pun kita udah punya teman kan. Kalau udah punya teman di mana-mana kan gampang nih urusan kan. Nah, berarti Indonesia Emas itu ya kita dapat emasnya nanti mudah-mudahan di nah itu karena harus kita bangun dari sekarang. Kalau enggak, karena kita hari ini adalah apa yang kita kerjakan kemarin, dan apa kita yang besok itu ya kita kerjakan hari ini, Bung Panji. Jadi kalau enggak kita susun dengan kegiatan-kegiatan positif, misalnya seperti ini kan. Nah, bagaimana kita bicara Indonesia Emas? Apa tiba-tiba ketiban emas? Nah, ini kan nanti kan jadinya kalau jadi enggak, jadi lucu lagi. Selalu dibangun dengan mitos-mitos dan apa lagi kan, ngebayangin kita cuma bermimpi ada itu, tapi kita berharap aja itu bisa terjadi kan nggak mungkin. Harus ada kita nanti utopis. Nah, ini yang sama-sama kita coba untuk merangkai, dan kami berharap kerjasama dari kita semua. Ya, setiap apapun yang kita kerjakanlah hal-hal yang positif, kontribusi positif untuk daerah kita kan, supaya kita sama-sama membangun. Dan kami yakin kalau kita di Sumatera Barat, karena kita bisa, kalau kami kan wakil ketua DPRD provinsi, nah kami bicara daerah, kami yakin anak-anak muda Sumatera Barat itu sangat luar biasa, dan kawan-kawan harus punya pride dan mentality bahwa kita ambil aja misalnya kalau tolak ukurnya dari founding father kita, bahwa banyak orang Minang di sana, orang Sumatera Barat. Nah, camkan aja dalam hati kita bahwa kalau nggak Sumatera Barat ini yang menyosong ini, nggak bisa Indonesia Emas 2045 itu kita wujudkan. Jadi harus kita agendakan Sumber Emas 2035 dulu nih. Nah, baru 2045 atau enggak? Baru lancar tuh barang Indonesia Emas 2045. Kalau Sumber ini belum emas 2035 nih bisa gagal nih kan. Nah, itu harus buka jalan kita kan. Tapi penasaran juga tadi Bang, apa kata Menpora waktu ini akhirnya digagas oleh Provinsi Sumbar itu Bang? Kalau kami jalan ke Kemenpora waktu itu, mereka cukup kaget juga ya. Iya. Dan satu sisi tumben ini ada inisiatifnya dari daerah kan, dan ini daerah di luar Pulau Jawa. Nah, ini kan bapaknya. Cuma mereka memang agak rumit ketika itu bagaimana mengkomunikasikannya di awal kan. Untuk misalnya apa, tapi akhirnya setelah berpembicaraan, diskusi bagaimana yang baiknya, bagaimana cara mengundang yang pas karena daerah agar mereka yakin. Nah, akhirnya bisa kita gagas bersama. Jadi memang ini tidak terlepas dari supervisi dari Kemenpora dan Kemlu juga kegiatannya, dan mereka pun bersemangat hadir juga kan. Gimana nih kalau daerah dibikin kegiatan gitu kan. Nah, jadi ini bagian dari inisiatif yang sangat diapresiasi bagi mereka juga, dan memang berharap nantinya daerah-daerah lain juga bisa ikutan untuk mungkin melaksanakan inisiatif-inisiatif dari daerahnya untuk negara gitu kan. Dan kegiatan ini kemungkinan besar ya akan dihadiri oleh Wagub Sutra dan Bupati Wakatobi rencananya, karena kemarin tuh mereka kontak. Jadi kebetulan kalau nggak salah Wagubnya itu apakah mantan mahasiswa pertukaran atau apa dulunya gitu ya. Jadi pokoknya ada program lah mereka. Jadi dekat dengan orang di Kemenpora di Kedeputian Kepemudaan tersebut, dan apa dulu di global atau gimana. Jadi dia pengen lihat kegiatan kita ini seperti apa dan akan dilaksanakan di Sutra. Jadi awalnya kita berharap ini kan forum akan digilir di ini ya, di masing-masing negara ASEAN. Ini ternyata udah direspon langsung oleh orang kita dari Sutra gitu. Dan insya Allah Wagubnya akan hadir. Dan tambahan katanya Pak Bupati Wakatobinya. Dan Wagubnya ini mantan Bupati Wakatobi dulunya. Nah, berarti kita udah berhasil, belum acara memberi semangat yang lain ya. Idenya baru orang udah. Baru masih persiapan sama kita ya Bang ya. Baru persiapan kan. Nah, udah ada yang pengen bikin, dan insya Allah beliau akan hadir, udah minta surat kemarin kan untuk bisa mereka hadir. Dan ini sebuah
minimal kepuasan tersendiri lah bagi kami. Dan tentunya tanpa kesampingkan harapan memang ini akan melevel up kawan-kawan kita di kepemudaan di Sumatera Barat. Berarti secara tidak langsung nanti kegiatan ini yang kita inisiasi ini harapannya atau ujungnya itu bagaimana Bang? Apakah ini akan sekali jadi kayak semacam apa ya, acara eventan, atau memang ada rencana atau ada kemungkinan yang sedang Abang persiapkan agar kegiatan ini, inisiasi ini terus besar dan berkembang, atau bagaimana Bang? Kalau kami berharap ini inisiasi kita ambil momennya dari Sumatera Barat. Ya. Nah, harapannya adalah nantinya bisa kita punya forum komunikasi minimal. Belum kita bicara kelembagaan, tapi forum komunikasi yang sustain sesama organisasi pemuda yang ada di ASEAN. Nah, kalau untuk masalah kegiatannya akan di Sumatera Barat atau tidak selanjutnya, kami belum kepikiran itu, karena kami lihat nanti kebutuhannya. Dan mungkin kita berharap nanti ada inisiasi-inisiasi lain, yang bidang-bidang lainnya, misalnya untuk bisa dilaksanakan juga. Tapi minimal secara pembuka komunikasinya secara Sumatera Barat dan positioning kita hari ini akan dihadiri langsung oleh mereka. Nah, itu kan memperkuat posisi tawar kita juga. Nah, jadi harapannya tentu kegiatan ini akan annual. Nah, tapi belum bicara ini apakah selalu di Sumatera Barat. Nah, kami berharap sebenarnya nanti pun di negara-negara lain, tapi pemuda Sumatera Barat berpartisipasi aktif dalam forum-forum ini ke depan. Nah, gitu. Ya, jadi kalau harapannya ya jangan kita tuan rumah terus dong, kan susah aja cuci piring kan. Nah, gitu loh. Berarti kita secara tidak langsung cuman hanya ingin merangsang saja terlebih dahulu apakah ide ini akan ditangkap oleh mungkin nanti para pemuda yang datang dan menghadirkan di negara-negara lain, itu mungkin akan lebih bagus, karena kita tidak ingin mengkooptasi juga bahwa acara ini adalah cara Sumatera Barat, karena ini lebih ke pemudaannya ya berarti ya Bang? Betul. Kalau dalam bayangan kami ya sebagai menginisiasi kegiatan ini, tidak membayangkan ini harus di Sumatera Barat selalu. Cuma forum ini akan menjadi wadah aktivasi bagi pemuda Sumatera Barat. Nah, walaupun kita ini bicaranya antar negara, tapi yang inisiasinya Sumatera Barat kan. Kita kan punya ini, kita foundernya kan, mentality foundernya beda aja. Awak orangnya yang buat itu mah kan. Nah, kok ada visual ya Bang? Ada besok kan minimal slot kita bisa aman lah kan, seperti itu. Pembukanya untuk itu. Jadi makanya tadi kalau kami sampaikan Bung Panji, kami tidak membayangkan tentang ini annual tiap tahun diadakan di Sumatera Barat, tapi kami membayangkan pemuda Sumatera Barat akan selalu berpartisipasi aktif dalam isu kepemudaan di kawasan. Dan ada forum organisasi pemuda yang ada di kawasan ini yang akan diikuti oleh anak-anak Sumatera Barat seterusnya. Dan ini bagian dari sebuah legasinya. Oke, siap. Mungkin ada sedikit nggak Bang pesan, mungkin tadi saya sangat menarik juga, mungkin think globally, act locally. Ya, mungkin ada sedikit pesan untuk Tribuners dan anak-anak muda di Sumbar, mungkin bisa jadi ini seluruh Indonesia, karena kita bicara ASEAN Youth Creative Meeting. Apa yang ingin disampaikan untuk anak muda hari ini dengan perkembangan zaman hari ini dan persoalan-persoalan global hari ini, Pak? Oke. Bagi Tribuners dan kawan-kawan pemuda semua, dunia ini kita sangat terbuka aksesnya, apalagi dengan perkembangan internet dan globalisasi yang kita rasakan hari ini. Jadikanlah tools-tools tersebut untuk bisa memperkuat kemampuan kita, jejaring kita, dan tentu tadi kita bicara mentality kita untuk bisa mempersiapkan diri menjadi anak-anak emas dari Indonesia tersebut. Jadi gunakan gadget dan perkembangan zaman globalisasi itu ke arah yang positif, yang konstruktif. Bagaimana kawan-kawan mempersiapkan diri. Kita sedang menghadapi bonus demografi ke depannya. Jangan ini jadi bencana demografi bagi kita.
tapi dengan kita mempersiapkan diri, insya Allah ini akan betul-betul bonusnya akan kita rasakan. Indonesia maju dengan kolaborasi akan bisa kita capai bersama, dan Indonesia emas itu bukan hanya mimpi siang bolong, tapi bisa kita wujudkan bersama. Tapi langkahnya kita awali dari sekarang. Ayo sama-sama kita persiapkan diri untuk menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Para champion-champion yang ada dari Sumatera Barat ini akan menjadi key playernya, baik itu di Indonesia, di ASEAN, bahkan di global. Terima kasih. Oke, itu tadi program kita bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar. Ingat, jangan jadikan Indonesia emas mimpi di siang bolong. Baik Tribuners, sekian dari saya Rahmat Panji dan juga Nanda Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.